Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uas ilmu bayan tentang tasbih, majaz, dan kinayah disusun oleh Oktaria Firdani dengan dosen pembimbing Meliza Budiyarti MA. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang tasbih, yaitu contoh-contoh ayat tasbih dalam Al-Quranul Karim. Yang mana pada kali ini kita akan mendalami tentang rukun-rukun tasbih yang sama-sama kita ketahui bahwa rukun-rukun tasbih itu ada 4, yaitu yang pertama ada al-musyabbah, yang kedua ada al-musyabbah bih, yang ketiga ada adatut tasbih, dan yang terakhir ada wajhu musyabbah. Contoh yang pertama yaitu pada Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 4, yaitu pada ayat ini penggalan yang merupakan tasbih yaitu pada penggalan ka'annahum qusubun musannadah. Pada penggalan ayat ini yang menjadi musyabbah yaitu hum, yaitu kembali kepada orang-orang munafik. Sedangkan ka'anna yaitu sebagai adatut tasbih. Dan di sini yang menjadi musyabbah bih yaitu qusubun musannadah. Contoh yang kedua yaitu terdapat pada Quran surah Al-Qalam ayat 20, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa asbahat kas-sarim, yaitu yang menjadi musyabbah pada penggalan ayat ini yaitu hitam sebagai musyabbah, dan musyabbah bihnya yaitu adalah malam, dan huruf kaf di sini sebagai adatut tasbih, dan gelap gulita di sini yang disebut dengan wajh syabbah. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu terdapat pada Quran surah Muhammad ayat 20. Pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim fi qulubihim marad, itu adalah musyabbah, yaitu perumpamaan orang pertama. Perumpamaan orang pertama itulah yang dikenal dengan musyabbah. Kemudian perumpamaan yang keduanya adalah pada penggalan ayat yang zuruna ilaika nazaral maghsyi alaihi minal maut. Pada potongan ayat ilaika nazaral maghsyi alaihi itu adalah musyabbah bih, yaitu artinya pandangan orang yang pingsan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Nah, takut mati itu adalah sifat. Itulah yang dikenal dengan wajh syabbah. Apa itu wajh syabbah? Yaitu sifat yang melekat pada musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian mengenai adatut tasbihnya, di penggalan ayat ini memang tidak dijelaskan secara lafaz, tidak ada huruf kafnya di sini, akan tetapi di dalam artinya tersebut dijelaskan kata seperti pada Quran surah Muhammad ayat 20 ini. Itulah yang disebut dengan adatut tasbih. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh ayat-ayat kinayah pada Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 43. Kenapa ayat ini dikatakan ayat kinayah? Karena ayat ini diartikan sebagai makna hakiki. Meskipun di sini dikatakan yaitu hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa rukuk dan sujud itu adalah bagian dari sholat. Jadi sholat itu adalah makna kiasannya. Kenapa makna kiasan? Karena pada arti ayat ini tidak disebutkan sholat. Akan tetapi pada makna ayat di sini hanya disebutkan sujud dan rukuk. Nah, itulah yang membuat ayat ini tergolong ke dalam ayat kinayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang
contoh ayat majas pada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yaitu terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Majaznya yaitu terdapat pada potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Potongan ayat ini adalah sebagai sebabnya, sedangkan sebagai akibatnya yaitu pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Fa inna khairaz zadit taqwa itu adalah akibatnya. Apa maksudnya? Ayat ini tergolong ke dalam majas mursal. Kemudian pembagian majas mursalnya ini tergolong pula pada bagian alaqah syababiyah. Apa itu alaqah syababiyah? Alaqah syababiyah itu adalah hubungan untuk sebab kepada akibat, yaitu hubungan sebab akibat. Jadi sebabnya adalah Allah melarang orang-orang untuk berkata kotor. Kemudian akibatnya adalah Allah mengetahuinya. Jadi Allah menyuruh orang-orang untuk bertakwa, orang-orang yang bermaksiat untuk bertakwa. Contoh majas yang kedua yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 107. Yaitu pada ayat ini tergolong kepada majas mursal. Majas mursalnya yaitu terdapat pada potongan ayat fi rahmatillah, yang artinya yaitu dalam rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat Allah di sini yaitu surga, karena putih wajahnya yaitu menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Dan ayat ini tergolong ke dalam alaqahaniyah. Itulah beberapa contoh ayat-ayat tasbih, kinayah, dan majas pada Al-Quranul Karim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.